Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Anugrah Lambogo dari Universitas Cokro Aminoto Kota Palopo. Jadi di sini saya akan membahas tanaman endemik dari wilayah Asia Timur. Nah, sebelum kita mengetahui jenis-jenis tanaman endemik Asia Timur, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari tanaman endemik. Tanaman endemik adalah jenis tumbuhan yang secara alami tumbuh di daerah tertentu dan tidak dapat ditemukan pada daerah lain. Sebuah spesies bisa disebut endemik jika spesies tersebut merupakan spesies asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Wilayah di sini dapat berupa pulau, negara, atau zona tertentu. Tanaman endemik Asia Timur yang pertama itu adalah bunga sakura. Tanaman ini merupakan tanaman endemik dari wilayah Asia Timur, tepatnya di negara Jepang. Tanaman ini mempunyai ciri warna beragam seperti pink muda, putih, dan merah, dan mempunyai aroma yang harum. Kuncup bunga sakura mulai terlihat di akhir musim dingin dan bunganya mekar di akhir bulan Maret sampai awal bulan April, di saat cuaca mulai hangat. Manfaat dari bunga sakura yaitu yang pertama, kelopak bunga sakura mengandung vitamin C yang tinggi sehingga sering digunakan dalam industri kecantikan dan kesehatan. Yang kedua, tumbuhan ini mempunyai warna dan kelopak yang indah sehingga sering dijadikan sebagai tanaman hias. Yang ketiga, kelopak bunga tanaman ini mempunyai aroma yang harum sehingga sering digunakan dalam industri makanan. Yang kedua, tanaman endemik kedua itu adalah wasabi. Tanaman ini termasuk umbi-umbian sama seperti wortel dan merupakan tanaman endemik dari negara Jepang. Bentuk tanamannya lonjong dan berwarna hijau. Tanaman ini tumbuh subur pada musim semi, tepatnya pada bulan April. Tanaman ini mempunyai harga yang mahal, sekitar 3-4 juta per kilonya. Daun, tangkai, dan rizomanya memiliki aroma yang harum. Umbinya jika dimakan akan memberikan rasa pedas yang menyengat dan langsung menusuk ke hidung. Orang Jepang biasa memakan parutan umbinya dengan hidangan laut mentah karena dipercaya wasabi dapat membunuh bakteri pada sushi atau sashimi. Manfaat dari wasabi yang pertama yaitu tanaman ini mengandung senyawa isothiocyanate yang dapat menurunkan resiko kanker. Yang kedua, parutan dari umbinya dapat dijadikan sebagai pasta wasabi yang dapat dijadikan sebagai bumbu masakan. Yang ketiga, kandungan antibakteri yang terdapat pada tanaman ini sering digunakan dalam industri kecantikan. Yang tanaman endemik Asia Timur yang ketiga yaitu bunga wisteria. Tanaman ini merupakan tanaman endemik dari negara Jepang. Jenis bunga yang masih tergolong dalam genus tanaman berbunga dalam kategori keluarga kacang polong atau yang biasa disebut dengan Fabaceae. Bunga wisteria merupakan tanaman yang akan berbunga pada musim semi, yakni pada bulan April hingga Juni. Tanaman ini dapat tumbuh sekitar 20 hingga 30 meter dengan kapasitas usia maksimal 100 hingga 155 tahun. Wisteria juga merupakan salah satu tanaman hias yang cantik, akan tetapi sangat berbahaya jika buahnya dimakan. Dalam bahasa Jepangnya, bunga wisteria ini disebut dengan bunga Fuji yang memiliki beberapa corak warna, diantaranya biru, kuning, merah muda, dan putih. Manfaat dari bunga wisteria. Tanaman ini sering dijadikan sebagai tanaman hias karena mempunyai warna bunga yang indah. Yang kedua, tanaman ini dapat dijadikan sebagai pohon pelindung karena tanamannya yang besar dan tinggi. Yang ketiga, tanaman ini dapat bernilai ekonomi tinggi karena mempunyai harga yang mahal di pasaran. Yang keempat, tanaman endemik Asia Timur. Yang keempat itu adalah bunga mugunghwa. Tanaman ini merupakan tanaman endemik dari negara Korea Selatan. Bunga ini termasuk ke dalam famili Malvaceae atau kapas-kapasan. Bentuk bunga ini mirip dengan bunga kembang sepatu. Bunga mugunghwa dikenal tangguh karena bisa bertahan dari serangan penyakit dan serangga. Bunga ini dijadikan sebagai bunga nasional untuk negara Korea Selatan. Bunga mugunghwa menggambarkan perjalanan sejarah bangsa Korea Selatan serta menyimbolkan banyak peristiwa gemilang yang telah diraih oleh negara Korea Selatan. Manfaat dari bunga mugunghwa yang pertama, daun tanaman ini berkhasiat untuk memperlancar buang air kecil, merangsang pengeluaran dahak dari tenggorokan hingga mengobati lambung.
Yang kedua, kulit tanaman ini dapat diekstrak dan digunakan untuk mengatasi peradangan, iritasi lambung, dan diare. Yang ketiga, kelopak bunganya sering digunakan dalam industri kecantikan karena bermanfaat untuk menghaluskan kulit. Yang kelima, tanaman endemik yang kelima yaitu buah persik atau biasa dikenal dengan buah peach. Buah persik atau yang dikenal dengan nama latin Prunus persica diperkirakan berasal dari negara Tiongkok lebih dari 8.000 tahun. Pohon persik merupakan tanaman berbuah yang berasal dari keluarga Rosaceae. Persik mempunyai daging buah berwarna kuning atau agak keputihan serta aromanya sangat wangi. Kulit persik menyerupai beludru. Daging buah persik lunak berair dan mempunyai rasa yang manis. Buah persik memiliki biji tunggal berukuran besar, berwarna coklat kemerahan dengan bentuk oval. Ukuran bijinya sekitar 1,3 sampai 2 cm. Manfaat buah persik. Yang pertama yaitu kandungan beta karoten dan alfa karoten yang terkandung dalam buah persik berperan dalam pembentukan vitamin A. Oleh sebab itu buah ini baik untuk menjaga kesehatan mata. Yang kedua, ekstrak buahnya dapat diekstrak menjadi parfum atau esens makanan. Yang ketiga, buahnya yang kaya akan vitamin C berperan sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian pemaparan saya mengenai tanaman endemik dari Asia Timur. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.